Oke, selamat datang kembali dalam program Padiruara. Nah, hari ini kita kedatangan dua kawan AI. Nah, di sini namanya ada Ahmad Al-Hidayat dan Muhammad Nipar. nah, kira-kira di sini kita akan pandir apa? Mungkin isu-isu yang lagi panas atau Nah, jadilah AI ini baru aja lihat isu yang lagi panas. Anak tahu lah apa? apa yo? Yaitu tentang yang sudah mendengar lah BEM UI yang kritik presiden tuh. Oh, yang itu Jokowi Yang kemarin baru viral. Iya betul. Nah jadi kan saya ada lihat di situs dari Twitter, yaitu postingan dari BEM UI, katanya Jokowi the king of lip service. Waduh. Ampun, bahasa Banjarnya Panderwara. Iya, sama kayak konten kita nih bang, tapi jadinya tuh kalau bahasa Banjarnya tuh Jokowi ini raja pander ya, panderwara. Makanya kalau diundang ke sini rajanya. Raja. Nanti kita coba undang. Insya Allah. Nah, jadi katanya di sini kan Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Nah, jadi kisahnya ini si Dini disambat panggil raja kayak itu, digawinya kada. Habis itu pulang ya, BEM UI ini sampai di Kiau rektoratnya gara-gara viral nih, Pang. Bola postingan tuh lah. Iya. Ya. Nah, kira-kira menurut Bonikam nih, kenapa ya BEM UI ini sampai di Kiau? Dari aku dulu mungkin lah. Ya. Di Indonesia ini kan banyak sekali nih universitas yang sudah sangat maju dan terkenal bahkan sampai ke mancanegara, termasuk UI. UI ini merupakan kampus tertua dan sekaligus kampus yang terkenal. Nah, mungkin ketika BEM daripada universitas tersebut memberikan opini, apalagi opini itu tentang politik sensitif, tentunya itu akan menjadi sorotan masyarakat luas di Indonesia. Nah, ketika BEM UI memposting tentang kritikan mereka terhadap pemerintahan Jokowi, nah hal itu yang menjadikan viral, langsung viral seketika. Ya mungkin itu kalau Kira-kira bujur aja lah yang digawe BEM UI ini, nah. jujur ada, ayo. Jujur lah. Kalau menurut aku, apa yang dilakukan BEM UI ini kan dia mengkritik sesuatu yang dianggapnya tidak benar dari pemerintahan. Menurutku itu benar aja, dia itu mengkritik, itu memang haknya dan tugasnya gitu sebagai mahasiswa. Cuman yang kemudian menjadi viral dan menjadi masalah, ini mereka bentuk kritikannya itu adalah sebuah postingan di Instagram dengan mengedit foto presiden. Diulahnya meme, tahu lah meme. Tahu, meme. Nah ya. Meme. Diulahnya kayak lucu-lucu kayak itu, mahkota. Mahkota di mulutnya King of Lip Service gitu. Itu menurutku berpotensi untuk menyinggung sama. Ibarat tangan itu sebenarnya boleh-boleh aja lah kalau kita itu bikin sebuah opini yang memang dilakukan oleh mahasiswa tuh boleh-boleh aja. Tapi jangka kawannya tuh ya melihat UU ITE juga beradab lah sedikit kayak itu, namanya berpandir di sosmed. Tapi gini ya, kita ini kan negara demokrasi terbesar nih. Nah, kurasa itu yang menjadi dasar mereka berani mengucapkan dan mengkritik di sosial media. Perihal undang-undang ITE, di situ mereka tidak mengajak kekerasan, tidak mengajak ingin membenci Jokowi, tetapi mereka menyampaikan bahwasannya ini loh pemerintah saat ini loh yang mereka lakukan ketika menjadi pemerintah. Nah, mereka hanya mengkritik, itu yang menurut aku. Ya, menurut aku juga, tapi kan terlepas dari UU ITE, terlepas dari mereka mengkritik atau apapun, kita ini Indonesia itu negara atau bangsa yang berbudaya. Nah, apakah kemudian postingan yang dengan mengedit dan mengolok-olok presiden itu mencerminkan budaya kita? Gitu. Bicara budaya, memang kita ini adalah kultur negara timur, artinya
budayanya sangat sopan santun, entah itu dalam berbicara, berperilaku ataupun dalam bentuk lainnya. Tapi Toleransi tinggi. ya, tapi tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena sekarang adalah zaman yang sudah maju, teknologi sudah luar biasa. Jadi itulah yang menjadi efek negatif daripada sosial media. Jadi kalau misalnya nih lah kita melihat dari sisi sudut pandang pemerintah, menurut aku pun itu juga kurang tepat. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang si ketua BEM ini, ya mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat kan. Iya. Nah itu. Apalagi mereka adalah badan eksekutif. Nah itu Bang, minusnya nih ketua BEM UI itu kan ibaratkan influencer, Iya. public figure yang disorot banyak orang. Nah makanya apalagi kan kata Gifar tadi UI itu universitas yang paling terbesar lah di Indonesia, namanya Universitas Indonesia kan. Jadi seharusnya itu lebih kayak dipikirkan lagi sebelum membuat seperti itu. Karena juga dengan influence dia itu sebagai ketua BEM dan dari Universitas UI kan, itu orang-orang atau masyarakat yang mendengar perkataan atau ucapan dari dia ini akan merasa terwakilkan gitu dengan influence-nya. Iya, setuju. Ketika UI menjadi public figure Indonesia dalam konteks universitas, Itu menjadi cermin. iya, menjadi cerminan dan menjadi perwakilan mungkinlah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah lah ngomong masalah tadi kan, Presiden Jokowi pun sudah melihat lah Bonikam kalau Presiden Jokowi juga merespon pendapat dari si BEM, ketua BEM tadi. Nah kata Pak Jokowi, Jaksidin nih, kan apa-apa Jaksidin. Kurang bahasa Banjar aja lah. Jaksidin tuh kan apa-apa, itu tuh hak mahasiswa sagan berpandir, hak mahasiswa sagan mengutarakan pendapatnya. Jadi ya ada apa-apa lah Jaksidin. Jaksidin ini beratakan santai aja merespon kayak tenang, karena Jaksidin Indonesia itu kan negara demokrasi kayak gitu. Jadi kira-kira kalau kita lihat itu, menurut Boni kan ini masalah clear lah sudah. Karena kan setelah BEM UI pun dipanggil oleh rektoratnya, dia ada hendak kayak itu namanya take down atau menghapus postingan itu. Kalau dari aku, dari informasi yang aku dapat, dari berita-berita yang aku baca, memang sebenarnya rektorat itu tidak mengkencam lah, tetapi dia itu ingin mengkonfirmasi apakah benar mahasiswanya memberikan kritikan terhadap Jokowi, terhadap presiden kita. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Jadi berita-berita yang di luar sana yang membuat heboh tentang adanya rektorat misalkan mengecam BEM UI, nah itu salah sebenarnya. Yang benar itu adalah dari rektorat meminta konfirmasi dari BEM UI apakah benar mereka memposting itu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi kan Ayu udah membahas sedikit masalah kata Jokowi kan ini negara demokrasi. Nah, menurut pandangan Bu Hanikam lah, bujur gerang sudah negara ini negara demokrasi. Kenapa tertawa? Dari Bung Dayat. Gimana ya? Indonesia negara demokrasi. Menurut saya memang sudah untuk mencapai demokrasi. Cuma kemudian demokrasi yang terjadi di Indonesia sudah mulai kebablasan. Kenapa? Karena kemudian banyak terjadi penghinaan-penghinaan di media sosial. Bentuk-bentuk kritikan itu sekarang sudah menjadi abu-abu dari misalnya mahasiswa kepada pemerintah atau masyarakat kepada siapapun. Antara kritik dan penghinaan itu sudah abu-abu tuh nanti sulit untuk membedakan gitu. Untuk mengutarakan pendapat pun jujur aja lah, kita tuh sebagai mahasiswa mungkin sulit didengar juga loh. Nah, ngomong-ngomong masalah mengutarakan pendapat, kan baru aja nih kita ada kegiatan aksi demo di tempat kita. Nah, di Kalimantan Selatan itu ada aksi demo tentang pelemahan KPK. Nah, di situ pun hingga sampai berjilid-jilid loh. Nah, jilid 1, jilid 2. Bahkan hari ini rencana jadi 3. Jilid 3. Nah, kenapa sampai berjilid-jilid kayak itu? Ada didengar kah? Apa jar mahasiswa nih? Ya mungkin dari aku dulu berbicara. Jadi memang aku kemarin dari jilid 1 sampai ke jilid 2 itu mengikuti aksi. Memang kenapa sampai terjadi jilid 1, jilid 2 bahkan sampai hari ini akan terjadi jilid 3? Karena
apa yang diinginkan mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Yang tadinya kami menginginkan duduk bersama dengan ketua DPR, yang ada malahan hanya delegasi. Delegasi yang itu notabene-nya bukan anggota DPR, seperti itu. Wah, menarik banget lah. Tapi kita harus break dulu lah supaya penasaran nih. Ya. Ya, pemirsa Welcome Channel, nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa WLM Channel, balik lagi dalam konten Pandiruara. Nah, di segmen selanjutnya ini tadi Jar Gipar ada nyambat kalau kenapa jadi berjilid-jilid itu ya karena ada ketidaksediaannya Ya. oleh ketua DPRD yang curang tuh kada datang-datang. Nah, kenapa si Dindin karena mau datang, Par? Aku ini penasaran juga. Nah, mungkin beliau ini sibuk dengan kerjaannya atau lagi apa ya? Lagi istirahat lah di rumah. Yakin? Mungkin saudara Gaya tahu? Ya, kalau menurutku, apakah kemudian ini bentuk ketidakbersediaan DPR untuk menjawab aspirasi-aspirasi dari mahasiswa? Nah, ini juga makanya demo yang terjadi ini sudah sampai jilid 3 nih dengan hari ini gitu. Nah, kenapa jadi jilid 3 tuh lah? Mungkin ya karena kata Gipar tadi kan belum datang-datang kan DPRD-nya. Dan kemudian Bu ini kan pasti pernah mendengar yang pada jilid kedua itu ada sedikit kerusuhan lah gitu kan. Nah, yang itu juga lagi naik-naik banget di Unlam, apalagi jenderalnya, Jenderal keamanan ya. Ya. Jenderal Korlap. Jadi memang izin motong aja. Jadi memang pada jilid kedua kemarin itu ada sedikit kisruh lah, rusuh antara aparat dengan mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi. Sebenarnya tugas aparat itu adalah mengamankan masyarakat, mengamankan rakyat. Tapi nyatanya pada saat aksi kemarin si aparat ini atau oknum lah, mungkin nggak semuanya aparat seperti itu kan, oknum lah, mereka malah menjaga DPR untuk supaya kami tidak bisa menyampaikan aspirasi, Menghalangi. Menghalangi. Oh, jadi posisi mereka tuh malah menyembunyikan lah. Bahasanya mungkin seperti itulah, menyembunyikan. Bahkan kekerasan itu aku mendengarnya ini ada banyak, bahkan sepengetahuanku sekitar 6-7 orang tuh masuk rumah sakit. Iya. Nah, jadi kira-kira ini salah siapa sih sampai ada yang masuk rumah sakit loh ini bahasanya. Sedangkan mereka itu cuma mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat mereka yang mereka itu benar, mereka rasa itu benar, dan memang pasti ada konsolidasi kan. Kenapa mereka itu berani melakukan aksi. Iya. Nah, tapi kenapa beberapa oknum dari pihak aparat itu malah bahasa banjarnya tuh 4 keramian juga gitu lagi, sampai banyak korban yang kada punya salah apa-apapun ikut dikeroyok gitu loh. Sebenarnya supaya tidak terjadi seperti itu sangat mudah. Ikuti aja apa kemauan mahasiswa. Kalau misalkan mahasiswa maunya DPR duduk bersama, kita sama-sama berdialog, nggak akan terjadi seperti itu. Dan kami pun tidak mengharapkan ketika demonstrasi itu sampai terjadi hal itu. Kami tidak sangat mengharapkan. Cuma karena kemarin itu situasinya memang kami berusaha untuk menyampaikan aspirasi kami, tapi masih dihalangi, ya sama-sama berjuang. Menjebak sesuatu lah, cuma dari satu kata, lawan. Ya. Untuk kira-kira apakah pada jilid ketiga nanti itu bisa dilakukan damai atau sebagainya gitu? Kalau saya harapkan ya demo untuk jilid ketiga ini dilakukan dengan damai. Dan kemudian dari pihak DPR-nya juga mau menemui mahasiswa. Seperti itu. Kira-kira sudah ada jalan keluar gak sih, kayak misal Bu Nikam itu berada di posisi mahasiswa yang paling depan gitu loh.
Nah, kira-kira apa yang bakal Bu Hanikam sampaikan kepada para aparat nih? Aparat sama para DPR-nya. Oke, kalau dari aku yang kusampaikan kepada aparat, kami hanya menyampaikan aspirasi. Kami di sini bukan atas nama pribadi, tetapi kami di sini atas nama rakyat Indonesia. Kami memperjuangkan hak-hak Indonesia. Seperti itu. Tugas kalian adalah mengamankan, bukan menjaga para tikus-tikus yang ada di kantor. Wes, mantap, mantap, mantap. Jadi tugas aparat itu sebenarnya menjaga, Ya. mengamankan. Ibarat katakan kalau kerusuhan pun, ya tugas mereka itu cuma menangkis, Ya. ditangkis lah kalau kerusuhan. Jangan umpat yang ikut ngeroyok mahasiswa yang Iya. ada bersalah. Apalagi kan mahasiswa datang dengan tangan kosong. Ya paling tali rapia di sini. Mereka lengkap, ada pentungan, ada tameng. Kesian lah mahasiswa gitu. Kalau dari Bung Dayat, pendapat Bung Dayat mengenai hal itu ya? Tentang apa? Ya tadi, pendapat apa namanya? Maksudnya pendapat tentang semisal nih, semisal Dayat berada di garda paling depan aksi. Apa sih yang ingin Dayat sampaikan kepada para aparat dan para pimpinan DPRD? Untuk kepada para aparat dulu ya, kalau aku akan bilang kami di sini hanya sama lah dengan Gipar, hanya menyampaikan pendapat. Nah, kami itu tidak ingin terjadi kerusuhan atau kericuhan, kami tidak ingin merusak apapun. Apa yang kami lakukan di sini, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sudah dilakukan konsolidasi. Ya, jadi aspirasi itu berdasar. Nah, bukan datang Kalau ikut demo aja. demo untuk rusuh aja itu enggak. Jadi sebenarnya kita tuh bahkan sebelum demo pun pasti ada konsolidasi kan, pasti meneliti lah apa sih yang terjadi, apa sih permasalahannya, dan kita ngomong itu benar nggak sih? Karena itu kan pasti ada diskusinya kan, kenapa jadi sampai kita tuh berani melakukan aksi itu nggak, maksud itu nggak asal-asalan kayak ya seru nih turun aksi demo kerusuhan, nggak cuman gitu kan, maksudnya gitu. Jadi menurut pendapat aku pun juga sama kayak itu kan, maksudnya di sini sebagai mahasiswa tuh kan kita beristilahnya itu punya hak untuk berbicara, dan di sini kan, nah aku bertanya lagi, maaf lah buat aku taruh sini. Nah, jadi dari kasus ini kira-kira siapa yang salah? Siapa yang salahin? Siapa ya? Menurutku ada yang salah. Ya. Karena kalau kita ngambil dari sudut pandang aparat sendiri, buahnya tuh melakukan tugas Ya, tugas mereka kan abdi tugas negara, menjaga negara, menjaga keamanan dan ketertiban. Cuman mungkin masih ada lah ya Oknum beberapa oknum yang Ya. keasikan nih, Ya. nih asik mumpung kasih kesempatan, bam, gitu. Itu yang salah. Kerusuhan, mumpung kerusuhan nih kesempatan kan, tak. Dengan dipukul pun, Ya. gak salah apa-apa gitu. Kalau menurutku juga ya, siapa yang salah ini tidak ada yang salah. Yang dibutuhkan hanya pengertian dari semua pihak. Nah, dari pihak pemerintah maupun aparat, jangan selalu memandang demo-demo mahasiswa itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah, seakan-akan kita itu melakukan aksi, tidak ada urgensi dan isi di dalamnya. Ya. Nah, kita itu ketika melakukan aksi selalu dianggap negatif, makanya terjadi seperti kemarin jalan kita itu dihalangi Ya. sampai akhirnya terjadi kericuhan dan sebagainya. Nah, gitu. Dan juga doktrin masyarakat terhadap mahasiswa yang turun ke jalan itu memang ada sebagian yang menanggapi bahwa ngapain sih ke jalan? Nggak ada kerjaan, capek-capek orang tua cari uang untuk dikuliahin, tapi mahasiswanya malah jadi anarkis. Belajar dulu yang benar gitu. Belajar benar-benar. Ya itu masih menjadi apa ya, permasalahan yang masih belum ada jalan keluarnya sih menurut Ai. Gimana sih kayak mahasiswa pun dari kasusnya itu dari BEM UI. Iya. Dia cuma menyampaikan pendapat, kasus. Mahasiswa menyampaikan pendapat, dikeroyok aparat. Jadi sampai kapan ya mahasiswa itu bisa didengar gitu loh. Sebenarnya ada masanya mahasiswa itu bisa didengar, tapi maksudnya ini gimana sih caranya tuh biar mahasiswa itu bisa melakukan penyampaiannya itu Aman-aman aja. aman-aman aja gitu loh. Nah, ya dengan cara apapun intinya kita harus tetap punya hak kan buat menyampaikan pendapat, dan dari menyampaikan pendapat itu solusinya
ya bagaimana cara kita agar bisa diterima oleh atasan, maksud atasan itu dari DPRD Iya. itu. Nah, jadi kira-kira menurut gua nikam berdua nih, nah, yang terjadi saat ini kan mahasiswa sulit untuk didengar oleh Iya. pemerintahan. Nah, untuk itu solusi yang diberikan kepada para mahasiswa dulu nih, gimana sih cara mahasiswa itu agar bisa mengeluarkan pendapat tapi tetap sesuai aturan, tetap sesuai dengan apa yang apa yang ada di pemerintahan itu masuk gitu loh. Ya. Sebenarnya memang mahasiswa ini sebelum dia sampai turun ke jalan itu ada beberapa aksi lain sebelumnya. Karena memang tidak ditanggapi oleh DPR, oleh wakil rakyat, makanya mahasiswa turun ke jalan. Seperti BEM UI, dia menyampaikan aspirasi melalui sosial media. Nah, Itu udah ke jalan tuh. udah ke jalan. Udah ke jalan. Iya. Jadi memang menyampaikan aspirasi itu bukan hanya ke jalan saja. Ketika kalian membuat SW, membuat SG, membuat postingan di Instagram atau bahkan di TikTok, itu bisa sebagai alat kita untuk menyampaikan aspirasi. Tapi ketika mahasiswa sudah turun ke jalan, artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gak baik-baik aja di Indonesia. Nah, jadi itulah sarannya kan ya. Kita pun pasti sependapat bagaimana sih caranya. Ya dengan begitu, sebenarnya kalau nyampein pendapat kan bisa lewat mana aja. Tapi mungkin supaya kita itu nggak diserang balik nih kan bahasanya, Iya. dari mahasiswa sendiri tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, memperhatikan UU ITE seperti itu. Jadi supaya nggak terkesan diolok-olok dengan ngapa sih ini bocah bacot di sosmed gitu maksudnya kan. Ya oke, menarik sekali pada podcast kita kali ini ya, yaitu membahas tentang mahasiswa yang sulit didengar, mulai dari BEM UI, aksi-aksi ini kan sulit didengar ya, dan solusinya tadi yang sudah disampaikan oleh Gipar lah tadi kan. Oke, mungkin karena kita hari ini waktunya terbatas ya Pak, jadi terima kasih kepada kawan-kawan AI yang sudah datang hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Amin. Dan bagi teman-teman ULM channel yang tertarik nih lawan konten Pandiluara kami, Buhan Pian Kawa Banar dengan cara like, komen, dan yang pastinya subscribe channel ini, karena subscribe itu kan apa? Gratis gitu. Oke, terima kasih kepada Bu Anika lagi lama, intinya makasih banget sudah datang, sudah pun mengawani Ayu Pandiran ini. Walau konteks ini kita Pandiluara aja kayak nah. Tapi semoga ada baiknya dan semoga yang buruk-buruknya itu dibuang aja kayak nah, ambil baiknya aja kayak nah. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.